Perkenalkan, nama saya Victor Antonio Colin dengan NIM 6720230008. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang codingan website HTML yang sudah saya buat. Pertama, itu ada title dengan judulnya Warkop Kehancuran. Title ini digunakan untuk memberi judul halaman yang akan muncul di tab browser. Kemudian link restyle CSS ini untuk mengatur tampilan dari website ini. Kemudian kita masuk ke body. Untuk website ini saya menggunakan kelas container dan judulnya Warkop Kehancuran. Dan untuk menu-menunya saya menggunakan kelas menu, dan di dalam kelas menu ada jenis menu. Untuk jenis menu saya menggunakan kelas menu item. Dalam kelas menu item saya memberi gambar dari makanan, yaitu menggunakan image source, kemudian filenya, dan ALT jenis makanannya. Kemudian untuk jenis makanannya mie ayam, dan untuk harganya 9.000. Kemudian button one click pilih, ini untuk itu tombol pilih untuk menambahkan pesanan. Kemudian menu berikutnya itu Indomie, menambahkan foto dari Indomie, dan jenis makanannya itu Indomie goreng telur, dan harganya 15.000. Dan juga button pilih, ini untuk menambahkan pesanan. Kemudian menu berikutnya bakso sapi, dan berikutnya sada seblak yang harganya 12.000. Kemudian di sini ada kelas order summary. Sini untuk memunculkan rincian pesanan dari yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Ini ada order item, terus untuk menampilkan total harga, dan ini akan ada button pesan ini dan dialihkan ke JavaScript. Kemudian ada script src, script.js, ini untuk menghubungkan dari HTML ini ke JavaScript. Sekarang kita masuk ke bagian style CSS-nya. Sini ada body dengan font family Arial sans serif. Ini adalah jenis font dari website ini. Kemudian ada background color ini untuk memberi warna latar belakang abu-abu terang. Kemudian ada margin 0 ini untuk menghilangkan margin dari bawaan browser. Kemudian padding 0 ini untuk menghilangkan padding dari bawaan browser. Dan kita masuk ke kelas container dengan width 80%. Ini adalah lebar kontainer 80% dari lebar layar. Plus margin 0 auto, ini untuk memusatkan kontainer secara horizontal. Dan padding 20 pixel ini untuk memberi ruang dalam antara konten dan tepi kontainer. Dan kita masuk ke H1 dengan text align center. Ini untuk memposisikan teks di tengah secara horizontal. Kemudian margin bottom 20 pixel ini
untuk membuat jarak antara judul dan elemen di bawahnya. Kemudian kita masuk ke kelas menu. Di sini untuk kelas menu kita menggunakan grid layout, kemudian grid template column. Ini untuk membuat kolom baris berdasarkan ukuran layar. Kemudian ada gap 20 pixel ini untuk membuat jarak antara item dalam grid. Kemudian kita masuk ke kelas menu item. Ini kita saya menggunakan background berwarna putih. Kemudian border radius 5%. Ini untuk membuat sudut, membuat lingkaran di setiap sudut. Kemudian box shadow ini membuat bayangan di sekeliling item. Kemudian width 200 pixel, untuk marginnya 10 pixel. Text align saya menggunakan text align center, padding 20 pixel. Untuk kelas menu item hover, di sini ada transform scale 1,05. Ini untuk membesarkan ukuran 5% saat hover. Jadi kalau kita hover nanti bakal zoom sedikit besar 5%. Kemudian box shadow untuk membuat bayangan lebih jelas saat kita hover. Kemudian maka masuk ke kelas menu item image. Di sini saya menggunakan width 100, width dengan 150 pixel dan juga height 150 pixel. Kemudian kita masuk ke kelas menu item H3. Saya menggunakan margin 10px 0. Jadi jarak atas dan bawahnya itu 10 pixel. Kemudian masuk ke kelas menu item P. Ini ada margin 5 pixel 0. Jadi jarak atas dan bawahnya 5 pixel. Kemudian untuk warna teksnya saya menggunakan abu-abu sedang. Untuk kelas menu item button saya menggunakan background color warna hijau. Kemudian teksnya berwarna putih. Untuk border none ini untuk menghilangkan border tombol. Kemudian padding 10px 20px ini adalah ruang dalam tombol. Jadi 10px itu vertikal, 20px nya itu horizontal. Kemudian border radius 5px untuk kursornya pointer. Kursor pointer ini untuk mengubah kursor menjadi pointer saat kita hover. Kemudian masuk ke kelas menu item button hover. Menggunakan background colornya warna hijau lebih gelap. Jadi saat kita hover warnanya akan berubah menjadi warna hijau lebih gelap. Kemudian kita masuk ke order summary yang menggunakan margin top 10 pixel. Jadi ini untuk jarak atasnya dari besar 10 pixel. Kemudian untuk kelas button container menggunakan ini flexbox untuk tata letaknya.
saya menggunakan Flexbox, dan justify content center. Ini untuk memposisikan tombol di tengah secara horizontal. Kemudian margin top 10 pixel, jadi jarak atasnya itu sebesar 10 pixel. Dan kita masuk ke pesan button. Di sini saya menggunakan backgroundnya berwarna biru, untuk teksnya berwarna putih, untuk bordernya non, paddingnya 10 pixel 20 pixel, border radiusnya 5 pixel, kursornya pointer, font size-nya sebesar 16 pixel, di ukuran teksnya sebesar 16 pixel. Dan kita masuk ke pesan button hover. Saya menggunakan background color yang berwarna biru lebih gelap. Sekarang kita masuk ke bagian JavaScript. Mula-mula saya inisialisasi dulu total harga sama dengan 0, cons order item, cons total harga elemen, cons pesanan. Dan masuk ke fungsi pilihan item nama harga. Ini fungsinya itu untuk menambah item ke pesanan. Pertama itu kita cek dulu, cek apakah item sudah ada dalam pesanan atau belum. Jika sudah ada, maka if ini akan diproses, pesanan akan bertambah 1, dan total harga untuk item itu akan bertambah sebesar harga itemnya. Kemudian jika pesanan itu belum ada, maka else ini akan diproses, yaitu jumlah awalnya 1, dan total harganya itu yaitu harga item yang dipilih. Kemudian memanggil fungsi tampilkan pesanan. Untuk fungsi tampilkan pesanan ini, saya menggunakan order item inner HTML ini. Fungsinya itu untuk mengosongkan daftar pesanan sebelumnya. Dan total harga kita nolkan. Kemudian for cons nama detail of object ini, fungsinya itu untuk mengambil nama dan detail item. Kemudian di cons item p ini untuk menampilkan ini nama, jumlah, dan total harganya. Kemudian kita order item append shield ini fungsinya itu untuk menambahkan elemen ke daftar di HTML. Kemudian kita totalkan harga keseluruhannya, terus baru kita tampilkan ini total harga. Dan kita masuk ke bagian fungsi pesan buat pesanan. Di fungsi pesan ini untuk buat pesan ringkasan, yaitu berisikan ini nama, jumlah, dan total harganya. Ini. Dan di sini ada alert. Alert ini buat munculin pop up dari ini. Saya blok. Kemudian bisa ditekan OK. Jika user mencet OK, maka akan memanggil reset pesanan.
Sekarang kita masuk ke fungsi riset pesanannya. Di bagian ini, fungsi riset pesanan ini untuk menghapus semua pesanan, jadi bakal balik ke awal di uh, seperti menggunakan delete, kemudian for cons namain delete pesanan ini untuk menghapus setiap item dalam pesanan dan akan memanggil tampilkan pesanan yang ada di atas ini. Dia akan kembali ke awal lagi. Dan ini untuk hasil implementasinya. Ini judulnya warkop kehancuran. Kemudian untuk menunya bisa kita over. Overnya ngezoom sedikit, tidak terlalu ngezoom. Kemudian untuk pilih ini bisa kita over. Overnya hijaunya ini menjadi lebih gelap. Kemudian tombol pesan di bawah juga bisa kita over menjadi biru lebih gelap. Kita pencet pilih ini, maka akan muncul pesanan ini di bagian pesanan Anda menjadi kali satu. Kita tekan lagi menjadi kali dua, tekan lagi dan seterusnya. Ini juga ke dan kita tekan pesan ini dan akan muncul alert, munculkan notif Anda telah memesan ini dan total harga. Jika bisa menekan OK, maka semua akan reset kembali ke nol.